Nah, komponen dari cost ERP itu ada software, apalagi consulting, hardware, hardware pasti ya. Software berapa? 30,2%, hardware 17,8%, implementasinya berapakah? 13,5%, dan lain-lain itu kita masukkan ada beberapa persentasinya ya, 3,3 atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu kembali di channel Kuliah Teknokrat bersama saya yaitu Latifah. Pada video kali ini saya akan membahas tentang Enterprise Resource Planning. Mungkin ada yang tahu itu apa Enterprise Resource Planning? Ya, saya akan membacakan learning objektifnya. Yang pertama itu kita akan membahas tentang sistem dan rekayasa dari ERP. Nah, tujuan dari learning objektif itu agar mahasiswa mengetahui sistem yang berkembang saat ini dan memahami rekayasa dari enterprise pada perusahaan saat ini yang dipakai. Itu adalah tujuan kita. Nah, materi di sini kita akan membahas tentang sejarah dulu. Nah, pada tahun 1990 ya, Gartner itu dia mendeskripsikan atau membuat suatu evaluasi perancangan kebutuhan material dan dia membuat perencanaan sumber daya manufaktur. Nah, fungsi yang dia buat dua tersebut yaitu untuk apa? Untuk digunakan manufaktur dalam pengolahan barang, terus pengolahan keuangan, distribusi yang akan dilakukan, dan yang terakhir adalah SDM yang dipakai. Nah, pada tahun tersebut 1990 ya, perusahaan itu sangat berkembang pesat dengan menggunakan ERP. Kenapa? Karena ERP itu dipakai untuk apa? Menghemat biaya yang dibuat oleh Gartner ya. Terus yang kedua itu menggantikan sistem lama yang agak rumit itu menjadi paket standar yang lebih mudah digunakan. Dan yang terakhir dibuat sesederhana agar proses bisnis dan alurnya itu bekerja dan terintegrasi secara kompleks. Itu adalah sejarah tentang ERP sekilas. Oke, nah ERP itu apa? ERP yang sering kita kenal itu kebanyakan adalah suatu aplikasi ya atau perangkat lunak yang dirancang guna untuk mengintegrasikan proses bisnis perusahaan satu ke sistem yang ada. Biasanya proses integrasi ini agak sedikit rumit dan complicated sehingga dibuat aplikasi ERP ini agar lebih best practice. Nah, kenapa best practice? Nah, itu ada tujuannya agar sistem itu meningkatkan kerjasama dan terintegrasi antara semua departemen ya, proses bisnis yang ada 1, 2, 3 itu dan fungsinya berjalan dengan baik dalam suatu organisasi atau suatu perusahaan. Adapun berikutnya peran dari ERP. Apa sih peran ERP ini? Kenapa begitu sangat dipakai oleh organisasi atau perusahaan? Nah, peran ERP itu dia adalah memfasilitasi atau menjembatankan ya kegiatan antara TI dan bisnis. Nah, itu kenapa peran ERP itu sangat penting ya. Dan ERP itu digunakan sebagai alat bantu manajemen agar perusahaan berintegrasi sesuai dengan tingkatan yang ada gitu, dan modul-modul yang ada itu bekerja secara efisien. Kebanyakan kan sistem yang ada sekarang itu kan modul-modulnya ada yang nggak kepake tuh, ternyata aplikasinya lengkap tapi modulnya nggak kepake, jadi percuma. Alangkah bagusnya gitu ya, aplikasi yang dibuat itu sesuai dengan kebutuhan ya, agar apa? Nah, contohnya ERP dalam perusahaan, biar apa? Planningnya, materialnya terhubung, keuangannya juga sinkronisasi gitu, serta penghitungan akuntansinya juga mantap, dan terakhir HRD-nya dia sinkronnya dengan baik kayak gitu secara real time ya.
sekarang kan semuanya serba digitalisasi, jadi semuanya harus real time, makanya perusahaan sangat tertarik untuk menggunakannya. Dan ya, kita tarik kesimpulan bahwa ERP itu ya digunakan oleh perusahaan untuk menstandarisasi, menyederhanakan, mengintegrasikan serta proses bisnis yang ada itu dalam seperti keuangan, SDM, pengadaan, dan lain-lain itu terintegrasi dengan baik. Nah, itu adalah peran dari ERP yang kita ketahui saat ini ya. Nah, di sini ada sistem-sistem ERP yang mungkin familiar bagi kalian, sering digunakan atau pernah sekilas mendengar, yaitu yang pertama ada Oracle. Oracle banyak ya saat ini digunakan. Terus Odoo tuh banyak juga digunakan. Terus BEEN. Nah, terus ada JD Edwards. Nah, JD Edwards dan terakhir QAD. Nah, yang paling efisien saat ini dipakai yaitu SAP. Kenapa SAP? Karena SAP ini sudah secara kompleks. Nah, dengan catatan kenapa SAP dipakai? SAP ini berbayar, beda dengan Odoo. Odoo itu ada berbayar, tapi dia lebih banyak open resource kayak gitu ya, open source ya. Nah, sehingga Odoo ini bisa kita pakai, kita install, kita bisa gunakan, hanya fitur-fiturnya terbatas dalam Odoo. Sedangkan SAP memang berbayar, tapi integrasinya lebih bagus. Itu adalah sistem dari ERP. Nah, di sini ada saya tampilkan ini ya, paket implementasi SAP berapa persen sih dipakai oleh perusahaan? Dipakai 25%. Oracle berapa? Oh, ternyata agak sedikit ya, karena tertentu gitu kan, 14,25%. Terus ada BIN berapa sih? Oh, BIN ternyata di bawah Oracle 8,8%. JD Edwards 7,4%, dan rate yang paling tren sekarang yaitu pakai Odoo yang gratis gitu ya, dan bisa dipakai mahasiswa pun juga bisa pakai, kita pun sebagai orang awam menginstalnya juga enak. Nah, itu adalah beberapa tampilan ya yang sistem-sistem yang dipakai oleh ERP. Berikutnya, nah komponen dari cost ERP itu ada software, apalagi consulting, hardware, software, hardware pasti ya. Software berapa? 30,2%, hardware 17,8%, implementasinya berapakah? 13,5%, dan lain-lain itu kita masukkan ada beberapa persentasinya ya, 3,3 atau kita buat 5,5 juga boleh, karena kan dan yang lain itu adalah bisa jadi sistem error atau SDM-nya yang menangkap secara ini, jadi kita tetap anggarkan ordernya. Nah, di sini ada order, gambar bisa kalian lihat ya, fulfillment. Di sini sebelum ada ERP yaitu sales gitu kan. Kita mau order nih, dari order ada istilah hilir dan hulu gitu ya. Kita order dulu nih sebagai orang nih. Nah, order ke sales. Sales misalnya kita akan membeli suatu barang berupa mie instan yang lagi tren sekarang itu, kita ke sales. Dari sales dia ke production. Dari production dia masuk ke logistik, dan yang terakhir adalah billing. Nah, baru kita bisa mendapatkan itu adalah proses dari hilir ke hulu. Ada problemnya ya. Problemnya bahwa cost itu lebih tinggi kita pakai. Kenapa? Karena kita langsung terjun. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan aplikasi? Malah efisien, tenaga nggak keluar, dana juga lebih irit gitu kan. Jadi kita tinggal mengintegrasikan saja seperti itu. Nah, di sini ada order fulfillment ya. Di situ bisa kalian lihat bahwa ada data, faktur, di situ kan sales, terus inventory-nya kayak gitu kan. Terus ada service, data analisis. Nah, di sini ini adalah tampilannya ya, bisa kalian lihat di sini. Terus kita lanjut ke rekayasa ERP. Nah, rekayasa ini ya bisa berupa implementasi dari konsep ERP yang ada secara utuh. Kenapa sih harus implementasi ERP gitu kan? Nah, karena dia mengacu pada tahapan seperti yang saya jelaskan di awal sedikit. Tahapan dari implementasi itu pada umumnya memiliki tujuan ya. Bagaimana bisa mencapai tujuan? Dia harus ada strategi. Gimana strateginya? Terintegrasi. Itu dari rekayasa ERP-nya. Aspeknya apa aja sih yang bisa masuk dalam rekayasa ERP ini?
Yang pertama pasti organisasi ya. Organisasi ini bisa bergerak di mana? Perusahaan. Kampus bisa nggak? Ya bisa, kampus. Terus apalagi aspek yang harus ada di dalamnya? Ya pasti manusia dong. Manusia yang mengelola, memakai, menggunakan, dan manusia juga yang membuatnya gitu. Terus yang ketiga informasi. Kita harus tahu informasi dulu nih. Informasi kebutuhan apa yang kita pakai. Nah baru kita tuangkan ke dalam aplikasi tersebut. Jangan sampai kita nggak tahu kebutuhan, tiba-tiba buat ternyata nggak bisa dipakai gitu kan. Jadi mubazir. Dan yang empat, teknologi. Sekarang teknologi berkembang pesat ya, pesat sekali teknologi, sehingga dengan seiring zaman berkembang itu, teknologi kita juga harus lebih update. Jangan sampai teknologi yang kita pakai ternyata lawas nih 5 tahun belakang, ternyata enggak update kayak gitu. Jadi teknologi tetap harus berkembang ya, apalagi dunia pendidikan. Kalau perusahaan pasti dia berkembang, karena apa? SAP itu dia lebih ke ini dia perkembangan zaman yang ngikutin ERP ini, sehingga ketika terjadi perubahan cepat dia integrasikannya. Oke, lanjut. Di sini ada tentang mekanisme pengambilan dari keputusan ERP ya. Gimana sih cara ngambil keputusan dari ERP itu ya? Yang pertama, kita pasti akan mempertimbangkan. Apa sih yang dipertimbangkan gitu? Yang kita pertimbangkan adalah rekayasa implementasi yang kita gunakan. Itu buat apa sih gitu? Itu yang kita pertimbangkan, analisa. Kembali lagi kita ke analisa. Ya. Terus baru kita mengambil keputusan. Setelah kita analisa, baru kita ambil keputusan. Nggak bisa langsung belum analisa udah ada keputusan, itu nggak bisa. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Kesalahan. Kok kesalahan sih gitu? Emang nggak ada yang lain? Iya kesalahan. Bagaimana apabila keputusan kita ambil itu mengalami masalah? Apa yang terjadi? Jangan kita mikir ke depan, oh berkembang kayak gini, terus tiba-tiba errornya nggak kita pikirkan. Jadi kita nggak punya persiapan untuk memperbaikinya. Nah, kita harus tahu nih ada resiko. Setiap tindakan kita ambil ada resikonya. Nah, kita harus tahu nih kesalahan yang terjadi pada aplikasi tersebut apabila kita buat. Apa aja? Nah, apabila berakibat fatal ERP, maka apa yang terjadi kalau kita fatal melakukan aplikasi tersebut atau aplikasi tersebut kita gunakan dengan data yang ada fatal? Yang terjadi adalah sistem terjadi kompleks kerusakan. Kerusakan gimana? Bukan kerusakan pada komputer atau PC dari komputer atau laptop, bukan, tapi kerusakan pada sistem. Datanya syntax error ya. Emang manusia aja yang bisa syntax error. Aplikasi juga bisa. Caranya gimana ya? Dia menampilkan data tidak sesuai atau dia akan stuck menunjukkan bahwa peringatan oh ini ternyata tidak bisa dipakai. Nah, kayak gitu ya. Oke, kita next berikutnya ada mekanisme rekayasa ERP. Apa sih mekanisme rekayasa ERP itu? Ini ada 3 bagian ya. Kita identifikasi. Apa? Perumusan dari masalah itu dimulai dengan membuat pernyataan masalah dan sasaran dicapai, tujuan sasaran. Itu yang pertama. Yang kedua, koleksi informasi atau lebih kenalnya kita informasi yang didapat itu gimana? Kita kumpulkan semua, kita cakup jadi satu. Setelah dikumpulkan baru informasi itu bisa kita gunakan untuk memperbaiki dari rumusan masalah yang ada ya. Jangan sampai kita nggak tahu informasi kita gunakan buat apa? Data, sehingga kita bisa merumuskan dari data ya. Data masalah yang ada kita rumuskan. Yang ketiga adalah mengidentifikasi dari alternatif. Apa alternatifnya? Alternatifnya itu bisa dilihat dari fase solusi ya. Solusi yang kita tawarkan itu udah relevan apa belum? Nah, itu adalah mekanismenya. Ya, kita next. Nah, terus selanjutnya sudah kita solusi, pasti ada evaluasi dong. Kita evaluasi nih. Bagaimana sih evaluasinya? Kita lakukan analisis kembali, perbandingan dari solusi tersebut. Terus gimana? Setelah kita melakukan analisis, misalnya ada 3 ya, kita ambil salah satu solusi tersebut. Nah, setelah selesai kita ambil salah satu, kita akan mengimplementasi dari solusi yang ada ya, atau yang kita pilih salah satu tersebut. Dan yang berikutnya kita evaluasi. Sudah kita pilih, kita evaluasi dong. Gimana langkahnya? Gimana kalau kita pakai ini, apa yang terjadi? Kalau enggak pakai ini, bagaimana hasilnya? Kayak gitu, ya. Itu adalah dari
fase tersebut. Adapun fase implementasi, kita masuk ke implementasi nih ya. Gimana sih cara implementasinya? Implementasinya itu yang pertama ada inisiasi. Ya. Inisiasi itu bagaimana? Biasanya ya, itu berupa rencana. Inisiasi itu rencana strategi yang kita buat. Kita balik lagi step awal. Fase implementasi bagaimana? Yang pertama inisiasi. Inisiasi itu rencana. Kita akan buat produk apa nih? Rencana. Terus yang kedua evaluasi. Evaluasi kita pilih nih. Dari rencana tersebut kita evaluasi. Yang cocok itu yang mana? Kita pakai ya. Terus yang berikutnya sudah kita evaluasi, kita seleksi kembali dong ya, supaya sinkron. Kok ribet banget sih, udah pilih seleksi lagi. Iya, buat aplikasi itu nggak gampang. Kita mempertimbangkan banyak resiko. Ketika itu sudah hilang resiko tersebut, maka aplikasi kita bisa dipakai dan berguna buat orang. Jadi nggak asal-asal buat gitu ya. Terus sudah seleksi, apa lagi? Negosiasi. Nah, sudah kita buat nih, tampil semua gitu kan, kita baru negosiasi nih. Kita mau buat, ternyata anggaran yang kita buat itu segini gitu loh. Penetapannya berapa, biayanya berapa. Nah, itu adalah negosiasi. Terus lanjutannya go live. Gimana go live? Ya kita buat dong. Udah negosiasi terjadi, udah ketemu titik tengah, deal, baru kita buat ya. Terus sudah selesai buat, gimana? Ada modifikasi di dalamnya. Modifikasi itu yang gimana gitu? Sesuai dengan request. Ternyata dari pihak yang mau buat ini nih, dia request, oh saya pingin di dalamnya ada ini. Nah itu kita modifikasi. Tapi utamanya dulu nih, kerangka utama kita udah tahu, baru kita masukkan ke dalam kerangka utama, baru kita masukkan ke dalamnya modifikasi gitu. Jadi kita harus tahu kerangka utama, baru kita modifikasi ya. Terus berikutnya gimana? Udah selesai modifikasi gitu kan, kita akan kasih nih gitu kan. Oh kita udah selesai, kita melakukan training gitu. Kita melakukan pelatihan, cara pakainya, cara menggunakannya, cara menginputkan data gitu kan, cara mensinkronisasikannya kayak gitu. Nah itu kita training. Dan yang terakhir ada eksploitasi. Ya, eksploitasi itu apa? Pemelihara. Ya, kita memelihara sistem gitu kan, atau kita mengembangkan explore gitu ya, yang akan kita kembangkan kayak gitu. Nah,